Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bu Emil harap kalian semua sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang keputusan bersama. Sebelumnya Bu Emil mau tanya, masih ingatkah kalian apa itu keputusan bersama dan bagaimana cara pengambilan keputusan bersama? Pada tema-tema sebelumnya kalian sudah mempelajarinya. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Namun, pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak selalu berhasil membuahkan keputusan yang memuaskan. Itu karena adanya pendirian sebagian anggota musyawarah yang tidak mencapai titik temu dengan anggota lain. Nah, ada cara lain untuk menentukan keputusan bersama apabila musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, yaitu dengan melakukan pemungutan suara. Cara pengambilan keputusan bersama dengan pemungutan suara terbanyak disebut dengan istilah voting. Keputusan dalam voting yang diambil didasarkan suara terbanyak. Muncullah istilah mayoritas dan minoritas. Suara mayoritas adalah suara yang dipilih oleh orang banyak, sedangkan suara minoritas adalah suara yang dipilih oleh sedikit orang. Dalam voting, suara mayoritas akan menjadi pemenang atau penentu hasil keputusan. Sebaliknya, kelompok minoritas harus rela mengikuti dan mematuhi keputusan yang dihasilkan oleh kelompok mayoritas. Salah satu contoh voting adalah pemilihan ketua RT atau ketua RW ataupun kepala desa. Sebagai warga masyarakat, kita harus tanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, kepala desa, atau pemilihan lain kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Selanjutnya yaitu peran sertaku dalam pemilihan ketua RT atau RW atau kepala desa di daerahku. Yang pertama, membantu membersihkan tempat dilaksanakannya pemilihan. Yang kedua, membantu mempersiapkan peralatan yang hendak digunakan dalam pemilihan. Yang ketiga, membantu mempersiapkan makanan dan minuman. Yang keempat, mengamati jalannya proses pemilihan. Dan yang terakhir yaitu menulis laporan singkat hasil pemilihan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan bersama. Proses pemilihan ketua RT, RW ataupun kepala desa adalah contoh dari proses voting yang dapat kita amati. Kalian harus tahu tata cara pemilihan ketua RT itu diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama, menentukan panitia pemilihan ketua RW. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam pemilihan ketua RW adalah membentuk panitia pemilihan ketua RW. Kepengurusan panitia pemilihan ketua RW harus disetujui oleh kepala desa setempat. Panitia pemilihan ketua RW memiliki tugas-tugas. Tugas-tugas panitia pemilihan ketua RW yaitu menyeleksi calon ketua RW, menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan, menentukan daftar pemilih, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW, dan menyelenggarakan pemilihan. Yang kedua yaitu pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Tahap kedua, calon ketua RW harus mendaftarkan diri ke panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW, kemudian menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Tahap selanjutnya adalah penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berdasarkan luber jurdil. Apa itu luber jurdil?
Luberjuldir itu adalah sebuah singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Warga masyarakat yang telah memenuhi syarat atau telah berumur 17 tahun atau sudah menikah memiliki hak untuk mengikuti pemilihan ketua RW. Yang terakhir yaitu pelantikan ketua RW baru. Tahap terakhir adalah pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, ketua RW akan dilantik. Pelantikan ketua RW baru akan dilakukan oleh kepala desa setempat. Selanjutnya yaitu hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan bersama. Pemilihan ketua RT atau RW, menentukan jadwal siskampling, dan menentukan jadwal gotong royong. Selanjutnya yaitu peran serta seluruh anggota masyarakat terhadap pengambilan keputusan bersama. Yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT atau RW, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW, dan melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga masyarakat terhadap lingkungan sosial. Sebagai anggota masyarakat, warga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Sebagai warga sekolah, siswa juga mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tanggung jawab sebagai warga sekolah. Menaati tata tertib sekolah, menjaga kebersihan sekolah, melaksanakan jadwal piket membersihkan kelas, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, dan menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah. Nah, itu tadi rangkuman materi dari Bu Emil. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.